Mari kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-11. Ada satu hal yang sangat berbahaya kalau kita salah panggil, saudara. Maka itu kenapa semua orang punya nama, anjing aja punya nama, supaya kita bisa memanggil dengan benar. Oke? Saya akan baca dalam dua terjemahan. Pertama, saya akan baca secara yang terjemahan Alkitab lain, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan aku, Roh Kudus tolong kami. Setiap kali saya membaca ayat ini, saya pasti terharu. Kenapa, saudara? Karena hari itu Yesus Tuhan kita berdoa. Bayangan saya begini. Seperti seorang ibu yang mau meninggal. Anaknya itu banyak, masih kecil-kecil. Lalu ibu ini titip anak-anaknya kepada suaminya. Lihat, dengarkan doa ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Karena Yesus dia mau mati. Tetapi mereka, siapa mereka di sini? Kita, gerejanya, anak-anaknya, anak-anak Papa di surga. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mengharukan bukan? Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Titip, Yesus titip kita kepada Bapa. Dititipkan dengan satu saja. Ya Bapa yang kudus. Ayo baca kata itu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Terjemahan secara literal, saya akan baca. Jadi ente saudara ingin memiliki, di belakang ada dijual. Ayat 11. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Roh Kudus engkau jamah kami. 3 hari lalu saya di Denpasar. Hanya 4 jam saya di Denpasar, saya balik lagi. Kenapa? Karena saya akan ketemu dengan salah seorang calon menantu saya yang saya belum pernah ketemu. Anak kami laki namanya Maksi. Dan dia sudah yakin bahwa ini jodohnya, maka saya harus ketemu. Nah, dalam perjumpaan itu bicara lebih jauh. Ternyata timbul masalah. Dia punya 2 ayah. Nah, bingung bukan? Kok bisa? Ayah kandung masih hidup dan sudah menikah lagi. Ternyata ibunya yang cerai juga menikah lagi. Nah, terus saya tanya, lah nanti dalam pernikahan siapa yang duduk di atas pelaminan itu? Papa yang mana? Yang satu sudah cerai. Jawabannya mengagetkan. Waktu kakak saya menikah, maka papa kandung saya duduk dengan mama kandung saya. Jadi papa tirimu jadi apa? Ya duduk di bawah katanya. Nah, lihat kalau orang cerai itu anak jadi korban. Dan dengan papa tiri, dia punya adik lagi. Pertanyaannya sekarang, yang disebut kandung supaya menjadi satu, itu dari yang mana? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Gereja nggak pernah menjadi satu. Sebab bapaknya banyak. Loh, betul tidak? Ada berapa gereja panggil bapaknya orang lain. Maka itu nggak pernah jadi satu. Kita berkelahi terus. Akhirnya saya harus tanya. Jadi nanti kalau adikmu yang ini menikah, berarti mamamu ganti pasangan lagi dan duduk dengan siapa di atas sana? Loh, betul tidak? Kan kasihan. Aku nggak akan ada lagi di dunia karena harus pergi. Yesus mati. Tapi mereka ini masih ada. Aku nggak minta banyak, Papa, satu aja. Pelihara mereka dalam namamu. Saudara, ketika perdebatan nama ini makin meruncing, saya tuh tanya, Papa, beri saya satu ayat saja. Kenapa ini jadi ribut? Padahal jelas namamu kan Yahweh. Pak Yaya, saya minta terangkan nanti Keluaran 3 ayat 14 itu.
Karena di kitab Lembaga Alkitab Indonesia dituliskan Keluaran 3:14, nanti kita akan diterangkan Pak Yai. Peliharakan mereka dalam namamu, Bapa. 2 kali dalam satu ayat dia minta, peliharakan mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi. Kenapa kita gontok-gontokan terus, saudara? Ternyata kita mengakui 2 Bapa yang berbeda. Nama Bapa kita cuma satu, Yahweh. Nama Yesus Tuhan kita, nama Tuhan kita cuma satu, Yesus. Jelas. Apa yang terjadi kalau gereja tidak bisa menjadi satu? Ngeri, saudara. Ayat 21. Masih Yohanes 17 ayat 21. Kalau gereja tidak menjadi satu, hasilnya begini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Jadi kalau saudara tidak di dalam Bapa yang satu, karena gereja punya 2 ayah, yang satu panggil Allah, yang satu panggil Yahweh, maka itu kita nggak pernah bisa bersatu. Seperti anak tadi itu. Karena bapaknya 2. Saya baca lagi. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Jelas. Dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya. Nah ini yang saya pernah terbentur. Supaya apa baca Alkitab saudara? Dunia percaya. Suatu kali saya pernah bersaksi tentang Yesus Tuhan kita kepada saudara kita. Saya kaget. Kenapa Bapak mesti ngajak saya? Coba Bapak panggil nama yang sama dengan nama Tuhan saya. Ngerti maksud ini saudara? Di situ saya mulai berpikir, oh gara-gara nama ini, mereka anggap kita sama dengan mereka. Karena manggil nama yang sama. Ingat nama itu untuk panggilan. Dunia hanya percaya kalau kita menjadi satu. Dan untuk menjadi satu, karena papanya satu. Dan namanya satu itu. Saya baca lagi supaya jelas. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa. Sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku. Dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah Yahweh, bukan Allah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya kembali mereka apa? Menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Diulangi lagi, sama seperti Engkau mengasihi aku. Saya baca secara literal ayat 21. Supaya semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku, dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu, dan supaya dunia mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini penyebabnya saudara, kenapa gereja tidak bersatu. Karena kita masih punya 2 bapak yang berbeda. Kalau kita tahu siapa bapak kita. Pak Gersom anaknya berapa saya lupa lagi. Banyak ini Pak Gersom anaknya. Berapa Pak? Enggak apa-apa Pak. Berapa? Tepuk tangan buat Pak Gersom. Anaknya 15. Itu luar biasa. Saya kenal Pak Gersom itu bulan Desember tahun 75. Masih jadi hamba Tuhan di Mencimai. Mencimai Pak ya waktu itu. Pas kami jalan, saudara, kami berlima rombongan. Dari Linggang Bigung mau naik dari arah Barong Tongkok. Hujan, saya terpelanting. Gelap, hujan, becek. Waduh, pinggang saya untung gak patah.
Itu pertama kali saya ke Mencimai, ketemu Pak Gersom tahun 75 yang lalu. Bayangkan 15 anak. Dan bapak masih hidup. Anak tetap bisa bersatu. Karena bapaknya itu satu. Renungkan ini. Kalau kita mengakui Bapa yang sama, saudara, maka kita akan bisa bersatu. Peliharakan mereka dalam namamu. Aku titip itu. Luar biasa kebenaran. Mulai hari ini, renungkan. Jadi lagi sekali saya nggak ngajak berdebat, enggak. Kalau ada di antara saudara tetap nggak mau terima, nggak apa-apa. Tapi saya minta jujur. Mulai malam ini doa gini, Papa. Siapa namamu sesungguhnya itu? Percayalah kalau kita mau rendah hati, dia akan jawab. Betul, karena Papa kita punya nama. Lagi sekali anjing aja punya nama kok. Jangan kita ganti-ganti. Allah itu nama Tuhan Islam. Hargai mereka. Itu sesembahan mereka. Tanya yang dari mantan Islam. Di kitab suci Al-Quran itu disebutkan. Yang boleh memanggil Allah itu cuma dua kelompok. Orang Islam dan orang Arab. Tidak boleh orang lain panggil nama itu. Karena buat mereka itu nama yang kudus. Sama seperti Wisnu. Itu nama yang kudus buat orang hidup. Orang lain tidak boleh ikut panggilan nyembah. Sesembahan kita adalah Yahweh. Bapa di surga. Nama Tuhan kita adalah Yesus. Amin, saudara. Tuhan memberkati saudara.